Hai, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini kita akan kembali melanjutkan audit teknologi informasi. Pada kesempatan kali ini kita akan melakukan pembahasan mengenai pengendalian manajemen sumber data. Bagi teman-teman yang belum lihat video kita sebelumnya, silakan bisa dilihat dulu video kita sebelumnya. Oke, yang pertama, menurut Weber pada tahun 1999, agar pengolahan data dapat dilakukan dengan baik, ada 4 tujuan utama yang harus dicapai oleh pengolah data. 4 tujuan utama yang harus dicapai oleh pengolah data menurut Weber yang dia kemukakan pada tahun 1999. Pertama ada shareability, kemampuan untuk berbagi. Pemakai data yang berbeda dalam satu perusahaan harus diizinkan masuk dan menggunakan data yang sama. Mereka tidak perlu memiliki kopi dari data yang sama tersebut. Jadi meskipun tidak memiliki kopiannya selama masih dalam satu perusahaan, maka pemakai data harus bisa menggunakan data tersebut. Itu yang dimaksud dengan shareability. Yang kedua ada availability atau ketersediaan gitu ya. Jika data yang digunakan bersama-sama, maka pemakai harus dapat masuk dan menggunakan data tersebut saat dibutuhkan dari lokasi mereka berada dengan format yang mereka perlukan gitu. Jadi ketersediaannya itu cakupannya luas, bisa diakses dari manapun, dengan format apapun, kapanpun diperlukan. Lalu yang berikutnya ada evolvability, kemampuan untuk berkembang. Fasilitas yang ada untuk mengolah data harus dapat dikembangkan dengan mudah sesuai dengan perubahan yang diperlukan oleh pemakai. Jadi fasilitas pengolahan datanya harus bisa dikembangkan gitu, tergantung dari kebutuhan dari pemakai data tersebut gitu. Bisa aja misalkan sebelumnya pakai database apa, maka dikembangkan pakai database apa gitu. Lalu berikutnya ada integrity atau keutuhan. Jika data digunakan oleh banyak pemakai, maka keaslian, keakuratan, dan kelengkapan data harus tetap terpelihara. Tadi kan di awal disebutkan bahwa data harus bisa dipakai oleh satu perusahaan. Meskipun bisa dipakai oleh satu perusahaan, akan tetapi keasliannya harus tetap terjaga. Lalu berikutnya ada auditor harus memiliki beberapa pemahaman yang baik terkait tugas dari DA dan DBA. Karena alasan-alasan berikut ini gitu. DA itu data analis, DBA itu database analis. Kalau ada kesalahan mau dikoreksi itu ya. Yang pertama, jika DA dan DA tidak bekerja dengan baik, maka keamanan harta, keutuhan data, efektivitas, dan efisiensi sistem pada lingkungan database dapat rusak dengan berat. Itu kenapa auditor harus memiliki pemahaman yang bagus terkait tugas dari DA maupun DBA. Salah satu alasannya atau alasan yang pertama adalah hal tersebut. Lalu alasan yang berikutnya, yang kedua, DA dan DBA merupakan sumber daya yang terpenting untuk memberikan informasi tentang kekuatan dan kelemahan lingkungan database karena mereka merupakan pusat komunikasi pemakai dengan database. DA dan DBA ini kan pusatnya, perantaranya antara pemakai database dengan database-nya. Maka DA dan DBA ini adalah sumber SDM yang penting gitu, sumber daya yang penting. Maka harus dikelola dengan baik. Itu adalah hal kedua kenapa auditor harus paham tentang tugasnya DBA ngapain, tugasnya DBA ngapain. Kalau tadi di alasan pertama sudah dikemukakan di depan, alasan yang kedua ini gitu ya. Lalu hal yang ketiga terkait kenapa auditor harus paham tentang tugas DA dan DBA, yaitu adalah DA dan DBA itu menyediakan informasi administrasi dan teknisnya. Tadi udah dilewatan ya.
Lalu kemudian Everest pada 1986 mengidentifikasikan ada 6 hal yang harus dilakukan. Pertama ada definition control. DA dan DPA menetapkan definisi kontrol untuk memastikan bahwa database selalu sesuai dengan definisinya. DA mengembangkan dan menyebarluaskan standar definisi data. Lalu yang kedua ada accession control. Apa itu? DA dan DPA melakukan pengamanan terhadap database yang ada dengan melakukan backup dan recovery sesuai dengan prosedur. Jadi di sini tugasnya DA dan DPA itu melakukan recovery dari database yang ada, jangan sampai terjadi hilang database dan lain sebagainya, karena database adalah salah satu hal yang penting. Lalu berikutnya ada access control. Kontrol akses seperti password, mencegah kelalaian atau memperlihatkan data yang tidak seharusnya pada database. Ini juga harus diperhatikan oleh DA dan DPA. Akses kontrolnya harus jelas. Passwordnya juga harus bisa di-encrypt dengan sedemikian rupa sehingga hanya orang-orang yang berkepentingan yang mengetahuinya itu. Ini digunakan agar tidak terjadi kehilangan data dan loss control terhadap database yang mereka gunakan. Lalu berbagai level akses kontrol diperlukan untuk jenis data dan grup jenis data dan file yang berbeda itu. Misalkan si A butuh data ini itu, maka level akses kontrolnya harus jelas gitu. Apakah dia cuma bisa membaca data atau hal-hal yang lain. Lalu yang keempat ada update control. Update control membatasi pengguna database hanya oleh pemakai yang sah saja. Otorisasi update terdiri dari dua hal. Satu, penambahan data database, dan kedua adalah pengurangan database. Demikian adalah hal yang bisa saya tambahkan. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.